Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh dipertemukan kembali dalam kelas pendidikan agama Kristen. Dan kita saat ini sudah memasuki tahun pelajaran 2020-2021 semester 1. Dan pembelajaran kita saat ini difokuskan pada Pengkhotbah 11 ayat 9 dan 10. Pertanyaan buat kita semua, mengapa bijaksana apabila kaum muda mempersiapkan diri untuk masa depan? Adik-adik sekalian, bagi kebanyakan orang dewasa, masa muda adalah masa kehidupan yang menakjubkan, mengingat energi dan kegairan yang mereka miliki selama mereka muda. Orang muda memiliki sangat sedikit tanggung jawab dan terbentang banyak sekali kesempatan dalam hidup. Akan tetapi, anak-anak muda termasuk pelajar SMK yang sudah berkuliah, SMA yang ada di Prisma, bahkan yang sudah bekerja namun belum menikah. Kalian mungkin harus menggerakkan upaya yang gigih untuk menolak narkoba, alkohol, dan perbuatan amoral. Banyak dari kalian juga menghadapi masalah kenetralan atau masalah lainnya yang berkaitan dengan iman kalian. Ya, masa muda dapat menjadi masa yang sukar, namun masa muda adalah masa penuh dengan kesempatan. Tetapi Mem akan berikan satu kenyataan bahwa masa muda kalian tidak berlangsung lama, karena satu waktu kalian akan melepaskan masa muda kalian. Ada satu cerita dalam Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 23. Ada seorang anak muda yang meminta hartanya sebagai hak warisan kepada ayahnya. Dan anak ini menjual semua hartanya dan pergi meninggalkan ayahnya. Dia pergi ke kota. Suasana kota sangat jauh berbeda dengan tempat tinggalnya. Dia melihat segala kemewahan dan kesenangan beserta dengan keindahan-keindahan. Dia mulai mendekat dan mendekat kepada kesenangan. Dan dia mulai mendekati tawaran-tawaran teman-teman untuk kepelisiran. Dan dia mulai mendekati akan keduniawian yang baru saja ia kenal. Sayang sekali, nasihat dan didikan dari orang tuanya hilang dan dia lupakan. Sampai satu saat dia menyadari bahwa dirinya telah ditipu oleh kesenangan. Dirinya telah ditipu oleh kepelisiran. Dirinya telah ditipu oleh teman-temannya dan oleh harta benda. Mem ingin kalian anak-anak SMA supaya membuat pilihan yang tepat, pilihan yang bijak, pilihan yang terbaik. Masa muda adalah masa untuk membuat pilihan. Beberapa pilihan yang kalian buat sekarang diantaranya memiliki konsekuensi yang bertahan selama bertahun-tahun ke depan. Pilihan yang bijaksana menghasilkan kehidupan yang bahagia dan berhasil. Pilihan yang tidak bijaksana dapat merusak seluruh masa depan. Perhatikan betapa benarnya hal itu dalam dua pilihan yang harus kalian buat. Pertama, siapa teman bergaul kalian pilih? Mengapa hal itu penting? Nah, peribahasa yang terilham mengatakan, ia yang berjalan dengan orang-orang berhikmat akan menjadi berhikmat, tetapi ia yang berusaha dengan orang-orang bebal akan mengalami kemalangan. Amsal 13 ayat 20. Dengan kata lain,
pada akhirnya kita akan menjadi sama seperti dengan teman bergaul kita, entah bijaksana atau bodoh. Sewaktu berbicara tentang pergaulan, kemungkinan besar kalian mengaitkan dengan berada bersama orang-orang. Itu tepat, tetapi ada lagi yang tersangkut. Sewaktu kalian menonton televisi, mendengarkan musik, membaca novel, nonton bioskop, atau menggunakan internet, kalian sedang bergaul. Jika pergaulan itu membuat kalian semakin cenderung untuk melakukan tindakan kekerasan dan amoral, atau menganjurkan penyalahgunaan narkoba, atau yang lain sebagainya, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Alkitab, kalian sedang bergaul dengan orang yang tidak berakal, yang bertindak seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Ingat untuk meminta nasihat Alkitab sebelum mengambil keputusan. Adik-adik sekalian, anggaplah tahun-tahun masa muda kalian sebagai hadiah terbaik dari Allah, karena memang demikian halnya. Kalian hanya membuang-buang sia-sia semua energi kemudaanmu apabila menggunakan kegairahan itu dengan memuaskan hawa nafsu, terus bersenang-senang tanpa memikirkan masa depan. Namun, jika adik-adik sekalian melakukannya, masa muda dan masa terbaik dalam kehidupan kalian pasti akan terbukti sebagai kesia-siaan. Alangkah jauh lebih baik untuk memanfaatkan masa muda kalian guna mempersiapkan diri untuk masa depan. Pengkhotbah 11 ayat 9-10. Bersukacitalah hai pemuda pada masa mudamu. Ia juga mengatakan, masa muda dan masa terbaik dalam kehidupan adalah kesia-siaan. Salomo mengatakan satu prinsip yang dapat membantu kalian untuk menggunakan tahun-tahun masa muda kalian secara bijaksana. Ia mengatakan, ingatlah penciptamu yang agung pada hari-hari mudamu. Pengkhotbah 12 ayat 1. Itulah kunci keberhasilan, mendengarkan Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Tuhan memberitahu orang Israel zaman dahulu yang ia ingin lakukan. Aku tahu benar niat dan pikiranku terhadap kamu, niat tentang kedamaian dan bukan malapetaka, untuk memberimu masa depan dan harapan. Jadi Tuhan berniat memberikan satu harapan atau satu masa depan yang cemerlang buat adik-adik sekalian. Dalam Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, Tuhan juga ingin memberi kalian masa depan dan harapan jika kalian mengingat Dia dalam tindakan, pikiran, dan keputusan kalian. Masa depan dan harapan itu pasti akan terwujud pada akhirnya. Jadi Amsal 19 ayat 20, dengarkanlah nasihat dan terimalah disiplin, agar engkau menjadi berhikmat di masa depanmu. Ya, jika kalian mendengarkan Tuhan dan menaati Dia, kalian sedang membangun masa depan itu sendiri. Tuhan kiranya memberkati kita semua.